Tegang. Hatinya panas. Ini saya recordnya di OBS ya. MKV biasanya kan settingnya record di OBS. Kio, boy, kemarin lu ganti kok yang nyanyi ya sekarang ini dia. Apa? Iya dong. Lu di sini juga boleh. Di sini nggak apa-apa. Gua mau jadwalnya hari 30. Enggak apa-apa kok aja. Saya isi-isi aja. Ngapain tadi? Iya. Kio, lu ganti ke 4K ya kemarin ya? Ya. Enggak, adek. Itu ganti lagi ke. Ya udah enggak apa. Asa berat jadinya. Ya itu jangan. Yang ganti. Mau ganti sekarang ya? Ya. 7/4. Kurang semenit. Menit. Siap ya? Jangan dulu. Lagu. Bray. 1-2 rep ya. 1-2 rep, 2 rep ya. Bray. Baik, tanya terus gue deh. 1-2 rep, 2 rep. Bray. Dia berai kita. Berai. Jen. Bro Bray. Shalom. Selamat malam semuanya. Semuanya bisa dengar suara kita? Oke. Sungguh suatu sukacita ya kalau malam hari ini kita boleh ada di tempat kita masing-masing. Tapi nggak mengurangi esensi kita untuk persiapin hati kita untuk worship malam hari ini. Saya akan mulai dengan malam hari ini kita di tempat kita masing-masing. Sebentar yuk kita tenangin hati kita sebentar. Kemarin hari Minggu kita baru merayakan Paskah, baru merayakan kebangkitan Tuhan kita. So mungkin mungkin waktu yang tepat untuk sekali lagi kita malam hari ini kita boleh berdiam diri sejenak. Bapak terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu Tuhan yang udah menebus setiap kami, menebus setiap dosa-dosa kami, menebus setiap kegagalan kami, menebus setiap apapun Tuhan yang membuat kami down Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami mau memperkatakan Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan buat penebusan yang udah Engkau kerjakan di kayu salib Tuhan. Dan terlebih dari itu Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah bangkit Tuhan. Sudah boleh memberikan pengharapan bagi setiap kami Tuhan. So malam hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami sekali lagi. Segala apapun Tuhan yang hari-hari ini kami worry, segala apapun yang hari ini kami khawatirkan, kami percaya it is done. Semuanya sudah selesai, semuanya sudah ditebus, semuanya sudah dimulai dengan gambaran yang baru, semuanya sudah dimulai dari yang baru. Karena Engkau sudah bangkit, Engkau yang sudah mati, dan kami boleh berharap terhadap Engkau Tuhan. Makasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami undang Roh-Mu yang kudus boleh hadir di setiap ruangan kami masing-masing. Kami boleh menikmati hadirat Engkau Tuhan. Tuhan kami mau hapus segala apapun yang sudah terbiasa Tuhan. Apapun yang sudah terbiasa tentang hadirat Engkau Tuhan. Malam hari ini kami mau minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami minta sesuatu yang berbeda Tuhan. Yang bukan hanya ada di dalam akal kami Tuhan. Tapi biarlah setiap kami Tuhan malam hari ini. Let us experience your Holy Spirit Lord. Di dalam setiap hati kami Tuhan. Dalam setiap tempat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. We welcome you. Thank you Lord. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Ya Engkaulah Tuhan.
Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Yes, Lord. Kaulah segalanya. Mari sama-sama kita katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sama-sama kita katakan sekali lagi dari awal yuk. Kau Tuhan di Thank you, Lord. hidupku. Kau yang berikan kehidupan yang baru bagi setiap kami, Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Sebab darah-Mu, Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Thank you, Lord. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwa kami pun berserah Pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Mari sama-sama kita katakan, teman-teman. Karena salib-Mu ku hidup. Sebab karena salib-Mu, Tuhan, kami menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Karena salib-Mu kami menang. Terima kasih, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes, Lord. Terima kasih, Tuhan. Sebab hanya karena salib-Mu saja, Tuhan, kami dapat pengharapan yang baru, Tuhan. Sebab hanya karena salib-Mu saja, Tuhan, kami bisa berjalan, Tuhan. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih. Oh, terima kasih, Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Yes, Lord. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizat karena salib-Mu. Karena
kasih Bapa. Yes Lord. Yes Lord. Thank you Lord. Sebab hanya karena salib-Mu saja Yesus, biar malam hari ini kami boleh tertuju pada salib-Mu Tuhan. Tertuju bagi setiap apa yang sudah Kau kerjakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, sebab Engkau besar. Sebab Engkau begitu besar Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Begitu besar salib-Mu Yesus. Begitu besar apa yang Engkau kerjakan Tuhan. Begitu besar Tuhan. Sehingga setiap kami hanya bisa berkata Tuhan, Lord, you are great God. You are great Lord. You are great Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Yuk angkat kedua tangan kita katakan pada Dia, how great, how great, how great, how great is our God. Go sing it out. Oh, you are great, is our God. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Sing it out like this. How great is our God. How great is our God. Yes, Lord. How great is our God. Oh, how great. Declare. Come on. Declare this. How great is our God. Come on. Sing it out. How great is our God. How great you are. Yes, Lord. How great you are. How great is our. Sekali lagi, declare. Let's declare this to God. How great is our God. Biar kemuliaan-Mu turun Tuhan. How great. Penuhi setiap ruangan hati kami. How great is our God. How great is our God. Sekali lagi, mari penuhi hati kita. How great is our God. Engkau besar Tuhan. Engkau begitu besar Tuhan. Oh, how great is our God. Mohon, mari angkat kedua tangan kita katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Ketika kami menyatakan ini Tuhan, Tuhan gak ada satu alasan apapun Tuhan. Buat kami semua Tuhan gak bernyanyi, gak mengatakan, gak memenuhi hati kami dengan apapun Tuhan. Yang kami percaya semuanya besar Tuhan. Semuanya terlalu besar Tuhan.
Sebab Engkau Allah yang begitu besar Tuhan. Oh, how great is our God. How great, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. How great is our God. Everybody sing, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. Thank you, Lord. Tuhan, Kau Allah yang begitu besar, Tuhan. Kau Allah yang begitu dahsyat, Tuhan. Tapi malam hari ini kami sekali lagi mau bersyukur untuk satu hal, Tuhan. Meskipun Kau Allah yang begitu besar, Tuhan. Kau Allah yang begitu dahsyat, Tuhan. Kau Allah yang begitu luar biasanya, Tuhan. Kau yang Allah yang melebihi segala permasalahan hidup kami, Tuhan. Kau Allah yang melebihi segala apapun, Tuhan, yang kami mungkin gumulkan hari-hari ini, Tuhan. Tapi Engkau bukan Allah yang jauh, Tuhan. Engkau bukan Allah yang jauh untuk ditemui oleh kami, Tuhan. Tapi kami bersyukur, Tuhan. Malam hari ini Engkau Allah yang begitu dekat, Tuhan. Begitu dekat, Tuhan. Dan bukan hanya Engkau Allah yang begitu dekat, tapi juga Engkau Allah yang begitu baik, Tuhan. Engkau Bapa kami, Tuhan. Engkau Bapa kami. Dan kami mau bersyukur, Tuhan, kalau kami punya Bapa yang seperti Engkau. Sebab Engkau baik. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang begitu baik. So malam hari ini aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua orang yang ada di Zoom hari ini, malam hari ini, kalau engkau merasa jauh, kalau engkau merasa ada yang overwhelmed your life, ada yang begitu di luar kehidupanmu, begitu berat kehidupanmu. Biarlah malam hari ini Allah Bapa datang. Biarlah Allah Bapa datang merangkulmu. Dan malam hari ini mau berkata kepada engkau, oh my beloved son, oh my beloved daughter, oh anak-anak kesayanganku, come to me, because I am the good Father. Because I am the good God that care about you. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. You're a good Father. Who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are. And I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Father, who you are, is who you are, is who you are, and I'm loved by you. Is who I am, is who I am, is who I am. Malam hari ini mari kita sadari ini sekali lagi yuk. Ya, dia Bapa yang baik. Ya, dia Bapa yang baik. Dan bukan berhenti dari situ. Tapi mari kita sadari malam hari ini. Yes,
That we are beloved son and daughter. Kita anak-anak yang dikasihi oleh Dia. Yuk mari gerak dari situ. Yeah, yes you are good, good Father Lord. Oh Tuhan. Thank you Lord. Come on, declare. Yeah, good, a good Father. Who I am. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Yes, you're a good Father. Who you are. Who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good Father. Who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good Father. Who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good Father. Who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. Kami mau declare ini Tuhan. Who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Semuanya sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Declare this. Oh, you are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Yes, you are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And I'm loved by you. Thank you, Lord. That I'm loved by you. That I'm loved by you. That I'm loved by you, Lord. That I'm loved by you. It's who you are. Ooh, it's who I am. That I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. That I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am.
Ketika Tuhan berkata, it is done. It is done. Gak peduli apapun masa lalumu, gak peduli apapun yang ditanamkan oleh si iblis, atau bahkan mungkin orang-orang sekitar, atau bahkan diri kita sendiri. Malam hari ini mari kita terima identitas kita yang sesungguhnya. That we are loved by Him. That we are loved by our Father. That we are loved. So Bapak, kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Bekerjalah Roh Kudus, pakai Koyosi yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan luar biasa, dengan leluasa Tuhan. Biarlah setiap hati yang mendengar Tuhan, biarlah setiap kuping yang mendengar Tuhan boleh menangkap dengan jelas Tuhan apa yang Kau ingin sampaikan malam hari ini Tuhan. Thank you Lord. Makasih Bapa, makasih Roh Kudus, makasih Yesus. Yang bersama-sama mulai Tuhan, kami mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cek, tes. Oke. Selamat malam semuanya. Senang lagi bertemu dengan saudara-saudara setelah pertemuan Jumat Agung minggu lalu. Jadi kalau saudara-saudara baru join hari ini adalah kelanjutan dari apa yang kita bicarakan minggu lalu. So, you're right in the sambungannya gitu ya. Continualnya. Nah, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Kita mau sama-sama satukan hati kita untuk membiarkan Roh Kudus yang bekerja. Bapa di surga, terima kasih. Kami gak bisa kalau kami gak ditopang sama Roh Kudus. Betapa kami butuh Roh Kudus dalam segala hal. Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Buat kami mengerti isi hati Bapa, buat kami mengerti kemana kami harus bertumbuh, buat kami mengerti kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami, yang memampukan kami untuk terus bertumbuh sesuai rancangan Bapa sendiri. Tolong Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya di antara kami. Kami tahu Engkau dihargai di tengah-tengah kami. Engkau dihormati. Berbicaralah jangan dari hamba sendiri, tapi Roh Kudus Engkau sendiri yang bicara. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini, supaya akhirnya firman-Mu, isi hati-Mu sampai kepada setiap yang mendengar, dan kami semua diubahkan. Itu kerinduan hamba-Mu, supaya kami semua berubah. Kami berdoa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya percaya katakan, amin. Sorry. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang pembaharuan roh. Saudara, kalau saudara datang ke kebaktian minggu lalu, Jumat Agung di onsite, atau saudara mungkin gak sempat datang, tapi saudara sempat nonton YouTube-nya. Oke. Kalau saudara belum punya, nanti saya akan minta tolong sama host untuk boleh taruh link YouTube-nya yang minggu lalu, supaya saudara bisa keep up, supaya saudara bisa denger lagi gitu ya. Karena hari ini kita mau bicara tentang aplikasinya. Oke. Minggu lalu kita cerita tentang it is done. Sudah selesai. Oke. Apa yang Yesus kerjakan di kayu salib selesai membayar semua dosa-dosa kita, selesai membayar semua selesai membayar semua hutang yang mestinya kita bayar karena kita adalah orang-orang berdosa. Jadi saudara, it is done itu cerita yang powerful banget. Itu bukan cuma cerita, kecuali itu akan menjadi sebuah cerita kecuali kita betul-betul meresponinya. Kecuali kita betul-betul menjadikannya sebuah
ucapan terima kasih. So, kita belajar minggu lalu bahwa kalau sebuah cerita akan jadi sebuah cerita kalau kita cuma mendengarnya dan ketawa-ketawa gitu ya. Tapi kalau kita membuka hati kita dengan cara yang khusus, kita meresapi arti dari cerita itu. Tahu nggak cerita Paskah pertama, cerita bagaimana Tuhan Yesus mati dan menebus dosa-dosa manusia, itu powerful banget. Itu membuat kita semua akhirnya lepas dari hukuman, lepas dari kuasa dosa. Nah, saya ingin supaya kita ingat sedikit akan hal itu. Yang paling penting dari yang minggu lalu kita bicarakan adalah kita harus belajar meresponi cerita Paskah pertama itu dengan satu sikap sukacita dan akhirnya kita mengalami perubahan. Dan di minggu lalu itu kita banyak bahas tentang menerima kasih karunia Allah. Nah, dasar ayatnya tuh dari Ibrani 4 ayat 16 ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, menerima kasih karunia adalah satu sikap rendah hati yang bisa kita tunjukkan. Kita pikir waktu kita diselamatkan sama darah Yesus sebagai orang Kristen, kita biasanya terpancing untuk bayar balik. Say thank you lah sama Tuhan lah. Kan udah ditebus ya. Jadi kita say thank you dengan cara apa? Hidup kudus, dengan cara melakukan yang terbaik, dengan cara bayar ulang lah. Mau lewat pemberian, sedekah, pelayanan, you name it. Kita berusaha gitu ya. Tapi saudara, yang Tuhan minta sebetulnya bukan itu. Kita diminta untuk menerima kasih karunia Allah. Waktu kita menerima karena Allah itu terlalu baik, dan kasih karunia-Nya terlalu besar, kita sedang merendahkan hati kita dengan berkata, Tuhan, aku terima. Aku gak bisa balas, aku terima, aku terima. So, kita belajar dengan meresponi kasih karunia Allah itu di dalam ucapan syukur. Sebuah grateful heart, hati yang bersyukur. Itu sebabnya komunitas kita, nilai-nilainya itu bicara tentang grateful heart. Di lain waktu atau saudara nanti mungkin boleh cari di website tentang cerita tentang nilai-nilai yang ada. Saya nggak tahu apakah sudah dipublish atau belum. Tapi grateful heart, heartnya itu H besar, E besar, A besar, R besar, T besar. Itu bicara tentang masing-masing value yang kita hidupi di sini. Ada humility, excellence, ada acceptance, ada respect, ada teachable heart. Dan grateful itu mengawali semuanya. Jadi saudara, kita sudah belajar minggu lalu, ketika kita meresponi karya Kristus dengan respon yang tepat, nah kita dapat mengalami pembaruan oleh Roh Kudus. Nah, hari ini kita mau bahas ini, pembaruan oleh Roh Kudus. Saya berdoa saudara, supaya apa yang kita bahas ini bisa kita praktekkan. Saya pun begitu mengkhotbahkan ini, mengingatnya ulang, saya mau mempraktekannya lebih lagi. Supaya apa? Hidup berada di dalam kemenangan. Bukan kalah lagi sama godaan yang sama, godaan yang berulang. Jatuh bangun di dosa yang sama. Tapi kita mau membiarkan karya Kristus dan kuasanya yang membebaskan itu sungguh bekerja di dalam diri kita. So fasten your seatbelt, here we go. We are learning. Alright. Nah, ayatnya dari Titus 3, ayat 4 sampai 7. Saya akan bacakan dengan cepat buat saudara-saudara. Oke? Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara, ini adalah satu surat yang dituliskan oleh Paulus kepada Titus. Dia menjelaskan dengan singkat bagaimana karya Kristus sebetulnya bekerja. Dan itu semua hanya karena kemurahan Allah. Dan habis itu, ketika kemurahan Allah itu diberikan dan kasih-Nya diberikan kepada kita, pada waktu itu juga Allah menyelamatkan kita, dan di sini dijelaskan oleh Paulus.
keselamatan itu datang bukan karena perbuatan baik. Keselamatan itu sampai ke tangan kita, sampai ke hati kita, bukan karena kitanya melakukan satu perbuatan baik. Kita cuma melakukan satu hal, percaya dan terima anugerah itu. Nah, ketika kita sudah terima keselamatan itu, ketika kita tahu bahwa itu bukan hasil usaha kita, di sini dikatakan, bukan karena perbuatan baik lah kita lakukan, tapi karena rahmatnya. Nah, rahmatnya itu karena kita lakukan itu kelahiran baru, kita dibaptis gitu ya. Dan yang belum dibaptis, saya boleh dorong saudara-saudara untuk cari pembimbing-pembimbingnya, mulai daftarkan diri saudara. Ayo, saya mau dibaptis, saya mau serahkan diri saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, semuanya itu, kemurahan itu bekerja dan mulai memberikan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini topik yang akan kita bahas, saudara. Pembaruan dikerjakan Roh Kudus. Untuk mengerti hal ini, pertama-tama saya ingin ajak saudara-saudara untuk baca satu quote bersama-sama yang akan saya tampilkan berikut ini. Oke, quote ini dari Tim Keller. Dia adalah hamba Tuhan yang meneliti sekali tentang apa itu keselamatan. Dan saya banyak belajar dari sini. Quote-nya sebetulnya dalam bahasa Inggris. Dia tulis itu di bukunya, tapi saya coba terjemahkan bebas gitu ya dengan bahasa Indonesia ya. Demikian quote-nya bilang gini. Pembaruan roh dimulai ketika seorang Kristen mulai melihat bahwa dia menjadi tidak terlalu khawatir atau menjadi tidak gampang marah. Dan saudara perhatikan di sini, ini bicara tentang emosi. Dan betapa sebetulnya kita di dalam hari-hari kita sering struggle akan hal-hal ini ya. Gampang kesinggung, gampang marah, gampang emosian, atau khawatir banyak besok masa depan gimana, kok suram banget, hubungan saya kok nggak beres dengan pasangan saya, aduh ini nggak akan ada masa depannya di depan sana, atau pekerjaan mungkin, kondisi sedang membuat banyak pekerjaan yang di lay off, dilepaskan gitu ya, banyak dipecat-pecat, dan kita banyak khawatir. Dua hal ini, marah dan khawatir. Pembaruan dimulai ketika seorang Kristen mulai melihat bahwa dia tidak menjadi terlalu khawatir atau tidak jadi gampang marah. Bukan karena dia punya sifat buruk, egois, atau dia mulai memiliki kebiasaan buruk. Jadi orang normal yang suka keganggu-ganggu. Nah, ketika ini tiba-tiba hilang, kita tahu pembaruan Roh Kudus mulai terjadi di dalam diri dia. Pembaruan dimulai ketika Roh menunjukkan kepada kita mengapa kita memiliki dosa tertentu yang kita lakukan. Buat saudara yang tergabung di grup Christ Culture, di grup WA, tadi pagi ada satu kesaksian luar biasa dari saudara kita, salah satunya. Dia menuliskan bagaimana waktu dia mau beli satu barang, dia mau nawar barang itu, lalu waktu dia mau nawar barang itu, dia mau pakai alasan yang dia karang-karang sendiri. Dia pakai alasan ke si penjual barangnya, dia bilang gini, di tempat sana lebih murah. Dengan harapan ketika gertak seperti itu, si penjual barang bisa turunin harganya. Nah, waktu dia diskusi dengan istrinya, sebelum dia lakukan itu, istrinya mulai bilang gini, emang benar di tempat sana lebih murah? Enggak sih, cuma saya bisa pakai alasan itu untuk ngomong gitu. Istrinya tegur gini, loh kalau mau nawar ya nawar, tapi jangan pakai alasan yang ngebohong. Dan di situ dia mulai tahu bahwa, oh benar juga ya, saya tuh untung ditegur sama istri saya, bahwa saya sebetulnya punya hati yang pengen sesuatu yang baik, harga barang yang murah itu baik gak? Baik. Tapi caranya salah. Sehingga hatinya dia kontrol, dia cek ke dalamnya, dan akhirnya dia menahan dirinya untuk, iya deh kalau saya mau nawar, saya tidak akan nawar dengan cara yang gak jujur. Dia akhirnya berusaha untuk jadi lebih jujur gitu ya. Nah saudara tahu gak? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tahu-tahu dia sadar. Tahu-tahu dia ngeh gitu. Di sini bilang Roh Kudus mulai menunjukkan kepada orang itu mengapa orang itu memiliki dosa tertentu yang sering mungkin kita lakuin. Ya, terusin ya. Hal itu dimulai ketika kita mulai melihat bentuk-bentuk kedagingan. Saudara kita itu di grup itu mulai melihat, duh ini mah kedagingan ya bener ya. Serakah, tamak, pengen sesuatu dengan cara yang salah. Saudara itu gak bener juga. Dan keinginan yang berlebihan dalam hati kita yang lahir dari penyembahan berhala, yang merupakan akar dari dosa perilaku kita dan banyak masalah kita lainnya. Penyembahan berhala. Kita udah pernah bahas ini beberapa bulan yang lalu. Oke? Coba kalau saudara pengen ini review lagi, denger lagi idolatry, berhala-berhala gitu. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus buka hati kita,
Membuat kita nyadar, waduh ini ternyata waktu saya lakukan ini salah nih, Tuhan gak berkenan nih. Oh jangan-jangan saya lagi pegangin nih. Ini sebagai sebuah berhala yang kuat di hati saya. Bagi contoh dari yang tadi kita pakai, yang saudara seiman kita di grup itu saksikan gitu ya. Dia melihat bahwa keinginan untuk dapat barang murah itu menjadi terlalu berlebih di hatinya. Sampai akhirnya segala cara dia pakai. Ngebohong pun dia pakai gitu. Dan dia mulai sadar, waduh ini berhala saya nih. Saudara melihat ini. Pembaharuan Roh Kudus mulai terjadi di dalam diri saudara seiman kita ini. Inilah namanya pembaharuan Roh Kudus. Nah, berikutnya lagi. Menyadari bahwa keinginan yang berlebihan itu adalah cara kita menolak konsep anugerah yang gratis. Anugerah itu gratis dari Tuhan. Dan keselamatan Injil di dalam Kristus dan terus-menerus kembali ke agama penyelamatan diri. Nanti saya bahas sedikit tentang agama penyelamatan diri. Kita berusaha untuk menjadi layak di hadapan Allah dengan cara sendiri. Dengan perbuatan baik. Dan mengandalkan kekuatan tekad sendiri. Kebangkitan selalu membutuhkan pelepasan dan penghancuran berhala. Nah saudara, pembaruan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan tandanya terjadi perubahan dalam emosi dan respon orang. Seperti yang tadi saya ceritakan. Nah ketika kita mulai menyadari, oh ini Roh Kudus nih yang kerja nih. Nah gimana caranya sekarang untuk membuat ini menjadi sebuah aplikasi, sebuah tindakan yang boleh terus dan terus secara konsisten kita kerjakan. Nah, kita akan belajar ini ya, supaya akhirnya pembaharuan Roh Kudus betul-betul melepaskan kita dari dosa-dosa yang selama ini mengikat. Melepaskan kita dan menjadikan kita manusia yang baru, yang kudus, tidak bercacat di hadapan Allah. Oke? Nah, sebelum mulai kita belajar, saya harus disclaimer dulu, saya harus ngomong dulu nih. Ada wanti-wantinya dulu nih. Disclaimernya tuh begini, oke? Saudara, kalaupun saudara sudah mendengar pengajaran ini, bukan berarti saudara menjadi kebal untuk jatuh dari dosa. Tapi saya mau bilang begini, saudara akan memiliki kesempatan untuk jatuh lebih kecil. Saudara dibebaskan lebih banyak dari ikatan-ikatan dosa sebelumnya. Tidak membuat saudara jadi kebal dan tidak mungkin jatuh. Ingat ya, iblis aja jatuh loh. Dia udah di hadirat Allah, dia di tengah-tengah kekudusannya Allah, tapi dia tetap bisa jatuh di dalam dosa. Kenapa? Salah memandang. Dia memandang kekuasaan, otoritas dari yang Allah punya itu sebagai satu milik yang harus dia miliki juga. Dia pengen sama dengan Allah. Jadi godaan itu akan ada, saudara, ketika kita mengingini hal yang salah. Firman Tuhan katakan gitu ya. Nah itu kita bahas lagi kesempatan lain. Tapi begini, saya mau bilang begini. Bukan artinya saudara bakal kebal jatuh dalam dosa. Tapi semua dosa yang mungkin selama ini telah mengikat saudara akan perlahan-lahan mulai lepas. Karena pembaruan Roh Kudus bekerja. Nah yang penting dari semua pelajaran ini adalah respon-respon kita. Oke? Minggu lalu kita udah belajar tentang respon, meresponi cerita karya Kristus itu harus dengan tepat. Nah respon-respon kita itu sebetulnya mendewasakan kita dan mematangkan kita. Oke, pada waktu kita merespon dengan tepat, kita akan menjadi matang. Supaya apa? Visi Tuhan yang digerakkan di dalam komunitas ini, Spirit-led, mature Christ disciple bisa terwujud. Kita mau jadi murid-murid Kristus yang dituntun oleh Roh Kudus, dan juga matang, dewasa. Oke? Nah, teruskan ya. Kita mau meresponi dengan tepat. Pastikan kita meresponi karya salib Kristus yang telah selesai sampai hati kita penuh dengan sukacita. Oke, siap ya? Sekarang kita benar-benar bahas. Saya nggak akan bahas banyak. Saya hanya bahas 2 hal yang akan kita pelajari malam ini. Supaya kita bisa mengaplikasikan kebenaran firman Allah yang sudah kita dengar minggu lalu. Nomor 1, yaitu dengan cara mengingatnya terus. Yang kedua adalah dengan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kuasa Kristus dan penyingkapan akan ketidakmampuan kita. Oke, kita bahas dulu satu-satu ya. Yang pertama adalah mengingatnya terus. Nah, waktu kita mencoba mengerti bahwa sekarang saya tahu cerita tentang karya salib Kristus. Dan sekarang saya punya tugas untuk mengingatnya terus. Saudara, manusia itu adalah makhluk yang gampang lupa. Terutama orang seperti saya.
Saya adalah orang jenis tipe intimate, I. Kalau saya itu adalah orang yang sangat live in the presence gitu ya. Jadi kalau saya mengingat sesuatu itu at this present moment aja. Kalau saya keluar ruangan kadang-kadang saya suka lupa. Jadi saudara-saudara, kalau nanti ada saudara-saudara yang sensi, tersinggung karena saya mungkin seorang yang pelupa juga apa yang saya ucapkan, saya mau minta maaf duluan sebelum akhirnya saudara terluka. Itu sebabnya Tuhan menempatkan istri saya di sebelah saya untuk mengingatkan banyak hal. Sehingga saya tetap memiliki agenda berjalan yang hidup dan bersama-sama dengan saya. Saya bersyukur untuk istri saya itu. Istri saya ada di rumah. Saya hari ini sedang ada di tempat yang lain. Hai istriku. Alright. Nah, saudara, ketika kita sadari kita adalah manusia yang suka sekali lupa, Tuhan memberikan solusinya. Oke? Tuhan membuat satu cara supaya kita bisa terus mengingat kasih karunia-Nya Dia dan anugerahnya Dia. Karena waktu kita mengingatnya terus, kita akan berada di dalam kesadaran di mana kasih karunia itu yang menopang. Kasih karunia itu berharga banget. Makanya tadi waktu worship di awal gitu, itu semua mengingatkan kembali tentang kasih karunia-Nya Allah. Dan betapa ketika kita diingatkan kembali betapa indahnya pengorbanan Kristus itu, betapa berkuasanya darahnya yang dicurahkan buat kita, itu betul-betul memberikan kuasa yang hadir di dalam hati kita untuk akhirnya jatuh cinta sama Tuhan. Dan gak mau yang lain. Karena kita cinta Tuhan, kita gak menginginkan dosa-dosa yang lain. So saudara, Tuhan berikan satu jalan ini, yaitu perjamuan kudus. Berapa banyak yang gak pernah tahu bahwa perjamuan kudus adalah satu momen di mana kita mesti mengingat kembali apa yang telah Yesus kerjakan. Saudara, Yesus waktu itu di Lukas 22 ayat 19 sampai 20, saya bacakan. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya highlight itu di situ. Menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini momen ketika Tuhan Yesus last supper. Makan bareng sama murid-muridnya terakhir kali. Dan waktu dia punya momen ini, dia ambil roti, dia mengucap syukur atas roti itu karena Tuhan Yesus tidak pernah lupa mengucap syukur untuk semua makanan yang diterimanya. Dan habis itu dia pecah-pecah. Jadi murid-muridnya lihat tangan Yesus angkat roti, Tuhan Yesus menjamkan mata dan bersyukur, lalu dia pecahkan, lalu dia bagikan. Dan dari situ dia bilang, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Roti yang dipecah, roti yang diremukkan dan dibagikan, itu perlambang tubuhnya yang diserahkan kepada murid-murid. Dan dia bilang begini, kalau kamu lain kali angkat roti ini dan pecahkan ini, ingatlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. So di dalam benaknya murid-murid, ketika Tuhan Yesus ambil roti, ketika Tuhan Yesus ambil anggur, ketika mereka harus makan hal yang sama lagi. Tiap kali mereka ambil roti, kenapa gini? Roti itu makanan harian mereka. Oke? So, dengan kata lain dibilang begini, setiap kali kamu sadar kamu perlu makan, ingat pengorbanan Kristus. Ingat tubuhnya yang diserahkan kepadamu. Ingat. In remembrance of me. Itu bahasa Inggrisnya. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Saudara, saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang punya pengalaman ketika mengingat sebuah cerita. Saudara mulai bangkit emosinya. Saudara mulai bangkit mengingat, entah itu sebuah cerita sedih, saudara akhirnya nangis. Atau saudara mengingat sebuah cerita yang lucu, sehingga saudara ketawa. Saudara, saya punya pengalaman akan cerita ini. Saya tulis ini pengalamannya. Salamun. Seseorang langsung tersenyum, tertawa terbahak-bahak. Karena mereka related akan cerita ini.
Ketika saya sebut kata ini tanpa saya harus menjelaskan detail ceritanya, bersyukurlah karena saya tidak menceritakan detailnya. Saudara yang related banget sama cerita ini langsung, puji Tuhan gitu. Tapi saudara, apa yang sedang saya lakukan? Ketika saya sebut kata ini, saya tiba-tiba bersuka cita, ketawa-ketawa karena tahu arti ceritanya lucu banget. Saudara, saya tidak anjurkan untuk tanya-tanya ke sekeliling karena ini ceritanya sebetulnya ini cerita lucu banget, tapi I will share it only privately. Saya nggak akan ceritakan di umum begini. Tapi gini, nah tuh ada yang ketawa tuh. Ada yang kasih emotikonnya jelas tuh gitu. Nah, sorry kalau saya membuat beberapa di antara saudara mungkin ini nggak related ceritanya terus kenapa. Tapi begini saudara, setiap kali kita mendengar sebuah cerita yang lucu. Saya punya teman, dia suka banget film Dono Kasino Indro. Oke, kalau Dono Kasino Indro saudara lebih related mungkin ya, yang hidup di zaman-zaman dinosaurus hari itu hidup gitu ya. Nah, Dono Kasino Indro itu kan pelawak nasional ya, dan lucu. Sebetulnya dia memang lucu banget gitu. Dan kalau kadang-kadang kita ngobrol, ceritakan cerita gitu, kita bisa ketawa ulang lagi. Kita ingat lagi, scenery upon scenery, sebuah cuplikan demi cuplikan berikutnya gitu. Dan kita bisa menikmatinya, menjadikan itu satu sukacita, satu ketawaan yang luar biasa. Nah saudara, bisa nggak kita mengingat ulang cerita Tuhan Yesus? Dan bangkit perasaannya. Bangkit perasaan untuk bisa kita hidupi ulang cerita itu. Karena ketika kita mengingat ulang, kita sedang menghidupi bagaimana kuasanya Roh Kudus itu melepaskan dosa-dosa kita. Dengan cara membuat karya Kristus itu demikian indah, sampai akhirnya kita lihat dosa itu yang selama ini menggoda, udah bukan sebuah panggilan lagi. Udah bukan sebuah godaan lagi. Aduh ini mah ngapain saya lihat, Yesus tuh jauh lebih berharga. Amin saudara. Saya berdoa saudara sampai ke titik ini. Ketika mengingat satu cerita, saudara bisa tahu betul, Tuhan cerita ini adalah cerita tentang engkau. Dan melepaskan aku. So, mengingat terus. Pastikan saudara lakukan itu. Saya mau dorong saudara-saudara untuk di rumah saudara masing-masing. Boleh ambil rotimu sendiri. Boleh ambil teh. Kalau saudara nggak punya roti dan anggur sendiri. Dan saudara mulai bersyukur sendiri. Karena nggak ada aturannya untuk saudara harus menjadi seorang pendeta. Untuk saudara bisa pecah roti dan mengingat pengorbanan Kristus. Nggak ada. Tapi saudara ambil momen setiap hari. Khusus. Mau pagi, mau siang, mau malam, terserah. Tapi sesering mungkin ingat terus karya penebusan Kristus. Amin. Dan ingat sampai itu membangkitkan ucapan syukur keluar dari hatimu. Sampai engkau resapi betul. Dan engkau hargai pengorbanan Kristus itu. Alright? Mengingat terus. Lanjut. Nah yang kedua. Bertumbuh terus dalam pengenalan akan Allah. Saya ingin ajak saudara-saudara buka dari 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 9. Oke, saya akan bacakan ayat ini dengan cepat ya. 2 Petrus 3 ayat 5 sampai 9. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, kalau saudara baca ayat-ayat yang tiganya, 3, 4, dan 5. 3, 2, 3, 4. Ayat-ayat sebelumnya di Alkitab saudara, 2 Petrus itu. Saudara akan tahu bahwa Petrus sedang menjelaskan bahwa karena kasih karunia yang berlimpah-limpah itu diberikan kepada kita untuk memungkinkan kita punya janji-janji supaya kita bisa hidup saleh.
Jadi Petrus lagi ngomong nih, di 2 Petrus itu, 2 Petrus 3 itu, dia di 2 Petrus, betul 2 Petrus 3, dia sedang ngomong bahwa engkau sudah diberikan kuasa dan itu Tuhan yang kerjakan dan janji-janji untuk hidup saleh itu telah diberikan, tapi engkau harus kerjakan hal ini. Ayat 5, harus dengan sungguh-sungguh usahakan untuk tambahkan dari situ kepada imanmu kebajikan dan kepada bajikan pengetahuan dan seterusnya dan seterusnya. So, ada satu penekanan yang Petrus berikan supaya akhirnya orang itu nggak cuma tinggal diam menerima saja. Menerima itu satu start sikap awal yang perlu. Kalau kita tidak pernah belajar menerima, kita akan jadi sombong. Kita akan berusaha lagi berkata bahwa Tuhan, aku bisa bayar balik deh dengan cara aku mau jadi lebih kudus, ujuang dan segala macamnya. Kita nggak bisa saudara jadi lebih kudus. Kita butuh Roh Kudus untuk jadi kudus. Nah, kalau kita sudah belajar menerima, Petrus mulai ajarkan begini. Habis terima, kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Make every effort. Jadi ada usaha di situ. Setelah iman, ada tindakan. Dan ini yang dinamakan mengerjakan keselamatan. Tetap kerjakan keselamatanmu itu bukan berarti kita akhirnya mengerjakan satu penguasaan diri yang lebih. Supaya kita nggak mudah tergoda, jatuh ke dalam dosa. Bukan. Mengerjakan keselamatannya secara spesifik, Petrus jelaskan kok dari ayat yang tadi. Tambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Bukan ditambahkan kepadamu satu kemampuan untuk akhirnya kamu sungguh-sungguh hidup kudus. Bukan. Ada di situ bicara tentang pengendalian diri, penguasaan diri. Ada di situ bicara tentang ketekunan, yaitu ayat 6. Tapi bukan keluar dari effort manusia. Karena begini saudara, kebenaran firman Allah itu biasanya ya, suka kesalip di antara dua penyamun. Oke, kalau yang di tengah itu saya tulis gambarnya true gospel gitu ya. Sebelah kirinya itu ada namanya moralisme, di sebelah kanannya itu ada relativisme. Susah itu bahasa teologi ya, saudara juga nggak terlalu harus pusing dengan itu. Saya bikin simpelnya di kanan kirinya itu. Relativisme itu iman tanpa perbuatan, kalau moralisme itu iman penuh perbuatan. Nah kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, biasanya setelah terima kasih karunia, percaya Yesus menebus dosa-dosa kita jatuhnya ke moralisme. Kita jatuhnya, oke, kita punya iman, tapi habis itu imannya nggak cukup. Jadi harus kita tambah-tambahin dengan penguasaan diri, melawan dosa, menjadi orang yang lebih baca Alkitab, lebih tekun baca Alkitab. Betul nggak tekun baca Alkitab itu baik? Betul. Tapi kalau itu kita buat hanya untuk mendapat pengakuan bahwa kita dikuduskan oleh Allah, saudara, itu salah target. Ketika itu salah target, dosa jadinya. Kita akhirnya bergantung sama kekuatan sendiri. Kita bergantung, aduh kalau saya nggak tekun lagi baca firman Tuhan, saya kayaknya nggak layak di hadapan Allah. Saudara harus membaca firman Allah. Kenapa? Karena saudara mengasihi Allah. Saudara harus membaca firman Allah karena mau rindu mengenal Allah. Jangan sampai kita baca firman Allah karena takut. Saudara-saudara harus menjaga kekudusan. Kenapa? Allah kita itu kudus. Tapi jangan saudara menjaga kekudusan karena saudara takut. Motivasinya, akarnya salah. Nah itu yang bilang iman penuh dengan perbuatan. Dan satu lagi, iman tanpa perbuatan. Nah ini orang-orang yang jenis-jenisnya ajaib juga. Sudah ditebus nih. Karunia Kristus sudah turun dengan luar biasanya menebus gitu ya. Ada di dalam hidupnya orang itu. Terus orang itu bilang gini, oke sekarang kan berikutnya saya harus hidup kudus kan. Saya harus menjaga sikap saya harus menjaga kekudusan saya. Oke, saya berusaha deh menjaga kekudusan saya. Dan gagal. Waktu gagal, apa yang dilakukan orang itu? Kan ada anugerah. Udah aja lah. Gak usah juga kudus-kudus, gak usah juga usaha-usaha amat. Udahlah, relax aja lah. Pasif-pasif aja. Toh ujung-ujungnya Tuhan benerin. Saudara itu orang-orang yang relativisme.
Orang-orang yang terlalu bebas, gak peduli lagi sama kekudusan, mudah-mudahan satu kali nanti Roh Kudus kudusin aja, udah benerin aja. Kan pakai anugerah, kan kasih karunia. Dan kadang ya orang-orang kayak gini, mereka hidupi lagi saja dosa-dosa mereka yang sebelumnya mereka mengenal Allah. Terikat terus dengan pornografi. Pergi terus pada hal-hal yang merusak bait Allah. Mereka membuat keputusan-keputusan yang egois mungkin. Dan akhirnya orang terjebak, jatuh kepada pemikiran bahwa, ya udahlah biarin, nanti juga mati. Kan yang penting saya udah terima Yesus. Mati juga nanti masuk surga. Saudara bisa nangkap ini? Kadang orang itu jatuh ke salah satu. Tapi true gospel itu bicara tentang iman dan perbuatan. Bedanya perbuatannya bukan di usaha sendiri menyelamatkan diri. Agama penyelamatan diri yang tadi sudah di-mention di awal. Tapi yang Tuhan ingin adalah waktu kita mau mengenal Kristus, di situ dari iman kita ditambahkan moral excellence. Dan tambahan moral excellence-nya sekali lagi, bukan atas usaha sendiri. Moral excellence bahasa Indonesianya kebajikan. Saya jelaskan ya, moral excellence itu apa ya? Kemampuan milih yang baik, yang benar. Kayak saudara kita tadi yang saya pinjam kesaksiannya di grup. Ketika dia mau ngambil keputusan, tiba-tiba ada satu nilai pertimbangan moral di dalam hatinya. Dia pengen barang yang murah, tapi tiba-tiba hatinya bilang, harus dengan cara yang jujur kamu masuk ke situ. Jadi ada satu nilai yang tiba-tiba muncul di hatinya yang membantu dia tahu membedakan ini adalah baik dan benar. Dan dari situ munculnya dari siapa? Dari Roh Kudus. Bukan karena dianya, oke, berarti saya harus menjaga-jaga ya. Ini boleh nggak? Itu boleh nggak? Akhirnya penuh tuh orang Kristen yang kayak gitu tuh. Takut salah kan? Jadi penuh dengan konseling, nanya, kok kalau saya masuk lewat di depan kuburan, boleh nggak? Siapa tahu, saya kan udah dikuduskan oleh Tuhan nih. Saya masuk ke tempat yang cemar kayak gitu, saya jadi nggak kudus nggak nih? Siapa tahu gitu ya. Bukan dengan konsep pikiran manusia, ngerti nggak? Tapi melalui tuntunan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk membuat kita mengerti pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Moral excellence seperti apa, kebajikan-kebajikan apa yang akhirnya Roh Kudus berikan di hati kita. Persis deh kayak saudara kita yang bagi berkat tadi itu. Saudara nangkep ya, tiba-tiba tahu ini tuh baik, ini tuh enggak baik. Ini yang harus dikerjakan. Dan dari situ Roh Kudus mengatur istrinya untuk bicara segala macam. Itu kerjaan Roh Kudus sudahlah. Percakapan itu terjadi di rumahnya, nggak terjadi di dalam kelompok PA. Jadi bukan karena kita punya sistem pemuridan yang bagus gitu sehingga akhirnya orang ini bisa mengerti mana moral excellence. Enggak, itu Roh Kudus. Percaya deh, kami para pemimpin itu senang sekali melihat Roh Kudus bekerja dengan berlimpah-limpah di dalam hati orang untuk membangun moral excellence ini. Nah, dari moral excellence apa yang harus ditambahkan? Pengetahuan. Dan ketika saudara seiman kita itu tahu nih, ini salah nih. Kalau saya nawar pakai bohong, sebuah pengetahuan nambah nggak? Nambah. Dari situ saudara, kira-kira dia mulai belajar mengerti apa lagi? Oh, hati saya ternyata serakah. Saya ternyata melihat kekurangan saya di sini. Nah, inilah yang Roh Kudus kerjakan. Waktu dia mengerti hal ini, dia akhirnya menawar berikut-berikutnya gimana? Harus pakai kejujuran. Dia pengen barang yang murah. Bener nggak? Bener. Itu hal yang baik nggak? Baik. Tapi dia akhirnya memilih untuk jujur. Boleh nggak harganya dimurahin? Nangkap saudara? Pengetahuan itu muncul. Kalau mau nawar, tanya dulu Roh Kudus. Nawar caranya gimana? Dengan baik dan sopan gitu ya. Dan di situ orangnya mulai nambah lagi pengetahuannya apa? Berdoa. Betul nggak? Kalau mau apa-apa, saya akan tanya dulu Tuhan. Saya akan libatkan Tuhan hadir di dalam aktivitas saya sehari-hari. Nah, dari pengetahuan itu ditambahkan apa? Pengendalian diri. Siapa yang nambahin? Roh Kudus. Saya percaya dari kejadian saudara seiman kita tadi itu, pengendalian diri mulai tumbuh di dalam dirinya dia. Jadi saudara tahu bedanya ya.
mengendalikan diri agar tidak jatuh dalam dosa, sama mengendalikan diri yang dibangun oleh Roh Kudus. Pengendalian diri yang dibangun oleh Roh Kudus tumbuh karena pengertian, karena pengetahuan. Ketika Roh Kudus menuntun hatimu. Betapa kita butuh Roh Kudus. Saudara mengerti hal ini? Roh Kudus ketika Tuhan Yesus naik ke surga diberikan berlimpah-limpah, itu menjadi meterai di hati kita. Setiap mereka yang percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, dia diberikan Roh Allah tinggal di dalam hati mereka. Betapa kita butuh untuk mengalami pembaruan. Dari pengendalian diri, ditambahkan apa? Ketekunan. Coba, setelah saudara kita itu mulai bisa tahu nih, lain kali kalau tiap kali nawar, dia nawarnya harus dengan bijak. Apa yang terjadi? Apa yang timbul dari situ? Jadi tekun, konsisten. Setiap kali ketemu tawaran, dia akan tahu hatinya secara konsisten geraknya kemana. Nangkep nggak? Dan dari situ, dari ketekunan, ketika orangnya terus jujur, jadi saleh nggak orangnya? Saleh loh, jadi kudus loh. Hatinya nggak bergeser untuk cinta uang, menginginkan uang dengan menghalalkan segala cara. Hatinya mulai menjadi menghormati Allah duluan, menempatkan Allah nomor 1. Jadi saleh nggak dia? Saleh. Usaha siapa? Roh Kudus. Dan dari kesalehan, ketika orangnya penuh gratefulness dengan Allah, apa yang timbul? Kasih. Kasih kepada saudara, dan kasih kepada orang-orang lain. Indah ya pembaruan Roh Kudus ya? Wow, this is the grand master plan yang Tuhan arahkan terjadi di dalam diri setiap orang percaya. Dan waktu kita mau spirit-led mature disciple, spirit-led mature Christ disciple, saudara, kita butuh Roh Kudus bekerja seperti ini. Tuntunan Roh Kudus memastikan kita menjadi murid-murid Kristus yang matang, yang dewasa. So, setelah semuanya ini ditanggal, semua yang saya highlight ini, ketika ini ditambah-tambahkan terus dari bagan yang tadi itu, saudara tahu nggak resultnya apa? Menjadi giat dan berhasil. Menjadi giat dan berhasil dalam hal apa? Di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Saudara sedang dibaharui untuk mengenal Kristus. Saya berdoa ini menjadi jawaban pergumulan banyak kelompok-kelompok yang sedang dibimbing. Ketika kita sedang bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, saudara, tambahkan ini semua. Nomor 1, belajar dulu membiarkan Roh Kudus menyelidiki hatimu, membuang semua cara pandang kita yang salah tentang moral excellence. Kebajikan, cara kita melihat nilai-nilai moral dengan cara sendiri itu, minta Roh Kudus singkapkan. Yang salah mana, yang benar dari Roh Kudus yang mana. Dan biarkan hatimu dituntun oleh hal itu. Dan saudara, dari situ saudara akhirnya bisa memiliki semuanya itu dan menjadi tidak buta dan tidak picik. Dan di sini ya, kalau ini kan peringatannya dikatakan gini kan, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ya jadi buta dan picik. Tapi kalau saudara punya semuanya itu, saudara tidak jadi buta dan tidak jadi picik. Dan saudara tidak lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kembali lagi mengingat. Ketika saudara mengizinkan Roh Kudus kerja terus, saudara jadi nggak mudah lupa bahwa engkau tuh orang yang ditebus sama Allah loh. Bukan usahamu loh. Itu Allah yang kerja. Indah ya? Indah banget. Perubahan karena Roh Kudus tuh ujungnya itu perubahan di hidup kita. Menjadikan kita jadi seperti Yesus. Ketika Roh Kudus terus gerakan itu, ketika kesalehan itu ada, ketekunan itu ada, ketika kasih itu mulai hidup di dalam diri saudara, dan kasih kepada semua orang itu mulai terjadi. Seperti Yesus nggak? Seperti Yesus. Saya mau tambahkan ini sebagai ilustrasi penutup. Oke? Ilustrasi tentang berenang. Nah, saudara pernah belajar berenang? Saya dulu bukan seorang perenang, tapi satu hari
Saya melihat ada seorang anak perempuan yang bisa berenang kanan kiri gitu. Saya udah ikut les berenang. Tidak lantas menjadikan saya seorang perenang. Saya dikasih ban tangan di kanan kiri, bannya sama gurunya pelan-pelan dikempesin gitu ya. Tapi saya mulai sadar bahwa ini ternyata tidak sekuat itu. Jadi di tengah-tengah kolam itu saya kembungin lagi. Saya tiup lagi karena lebih percaya diri berenang karena ada ban gitu. Padahal sebetulnya saya mulai bisa berenang. Apa yang terjadi? Saya nggak nyadar bahwa saya sudah jadi seorang perenang. Nah, saya baru bisa berenang ketika melihat seorang teman perempuan berenang juga, umurnya lebih muda dari saya, tanpa ban. Dia berenang aja bolak-balik gitu. Saya lihat kok dia bisa ya? Kenapa saya nggak bisa? Jadi saya mulai lepasin ban-ban yang ada dan saya bergerak sebisa-bisanya. Toto saya mulai tahu saya bisa berenang. Nah, momen ketika saya berubah dari nggak bisa berenang jadi berenang itu adalah perubahan kesadaran. Dari seorang bukan perenang menjadi perenang itu perubahan kesadaran. Saya nggak lantas berubah tahu-tahu jadi ikan, tumbuh insang, tumbuh flipper di tangan saya supaya saya jadi bisa berenang, ngerti nggak? Bukan berubah physically, tapi inside. Di dalam pikiran saya, tahu-tahu saya sadar, tadinya nggak kebayang, tapi sekarang ketika saya mencobanya, saya tahu-tahu berubah menjadi seorang yang bisa pasrah sama air, dan saya seorang perenang. Nah saudara, mengarahkan hati berubah jadi seperti Yesus itu bukan hanya berharap supaya saya jadi seperti Kristus. Bayangkan kalau saudara mau belajar berenang, tapi saudara cuma berharap-harap doang. Saya akan jadi perenang, saya akan jadi perenang. Satu hari saya akan bisa berenang tanpa ban. Saya akan bisa pindah dari sisi kolam sini ke sisi kolam sebelah sana. Bayangkan kalau saudara cuma mikirnya gitu. Saudara menjadi perenang enggak? Enggak. Kapan saudara menjadi seorang perenang? Ketika saudara memang sudah berada dari satu titik dan mulai menggunakan gaya yang saudara tahu, mau gaya katak, gaya bebas, gaya punggung, apapun, saudara nyampe ke ujung sana. Dan ketika nyampe dan pasrah dengan airnya, saudara mulai sadar, saya sekarang seorang perenang. Menjadi seperti Kristus itu gitu juga, saudara. Jangan cuma ngarep. Tapi biarkan pembaruan Roh Kudus itu kerja beneran. Membukakan semua isi hati kita yang penuh dengan dosa. Moral excellence itu harus lahir, terjadi, disingkapkan. Dan ketika itu semakin dibuka, kita jadi tahu bahwa Tuhan pengennya saya begini. Rubahnya ke situ. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang terikat akan dosa rokok. Mungkin. Atau dosa minum-minuman. Mungkin. Atau dosa percabulan. Kayak saya dulu-dulu. Saya terikat sama dosa pornografi. Tapi tahu gak saudara? Berubah itu ya betul-betul berubah jadi kayak Kristus. Kudus gitu. Nah, saya membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati saya. Saya melihat karya salib Kristus. Dan saya meresponinya dengan sukacita. Dengan ucapan syukur, berkali-kali saya nangis karena apa? Nginget, Tuhan, saya nginget sampai kerasa ke emosi. Tuhan, Engkau tuh indah banget. Engkau udah mati bagiku. Darahmu tuh mahal banget. Aku orang yang suka balelol begini, datang-datang kudus, kadang-kadang enggak. Lebih banyak enggaknya daripada kudusnya. Tapi Engkau tetap mati bagiku. Darahmu tetap tercurah bagiku. Dan waktu saya meresapinya, dan saya mengasihinya, saya melihat saya hancur. Saya nggak sempurna dan saya nggak bisa. Saya datang sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Supaya saya jadi kudus. Dan saya bersyukur. Jadi kalau udah down gitu, saya nggak terus down akhirnya jadi merasa diri saya cacing tanah liat, tak berdaya, tak berharga gitu. Enggak. Saya tahu saya tuh berdosa banget. Tapi dari situ saya kembali lagi melihat anugerah itu indah banget yang ngangkat saya. Dan saya mulai datang sama dia bersyukur, thank you Tuhan, thank you. Thank you, Engkau sudah tebus saya. Dan saya tinggal di situ. Di mengingat itu. Di kesadaran itu. Dan karena tinggal, saya mulai membuat percakapan pikiran saya. Isinya itu talk sama Tuhan. Terima kasih ya, bangun pagi ya, bersyukur. Makasih Tuhan. Engkau tuh mati bagiku, makasih anugerahmu yang nopang aku. Bukan pikiranku sendiri, bukan kekuatanku sendiri Tuhan, makasih. Saya pergi ke WC,
Saudara itu baru cuma berapa menit. Mulai terus, makasih Tuhan untuk anugerahmu. Selesai urusan saya di WC, keluar lagi. Mungkin sarapan ke bawah. Ambil perjamuan. Makan. Bahkan dalam doa ucapan syukur untuk makan paginya aja, terima kasih Tuhan. Darahmu sucikan aku, kuduskan aku. Kira-kira saudara cuma dalam waktu sejam begitu terus. Saudara lagi penuh dengan anugerahnya, dia nggak nyadar terus anugerahnya nggak? Saya percaya ya. Dan ketika saudara nyadar terus sama anugerahnya ini, saudara sedang mengarahkan hati untuk terus berubah jadi seperti Yesus. Hari pertama lewat, isi hatimu penuh dengan Yesus dan anugerahnya dan bersyukur akan anugerahnya itu. Hari kedua lewat, seperti itu terus gitu. Stresnya ada nggak? Saya yakin nggak ada. Kenapa? Matanya mulai tertuju ke situ. Hatinya isinya penuhnya sama itu tok. Saudara tetap lakukan aktivitas sehari-hari, ke distract sebentar, kadang-kadang kealih perhatiannya, ngelihat yang lain. Tapi habis itu apa yang terjadi? Ingat lagi akan kasih karunia-Nya. Makan siang, perjamuan lagi, walaupun dengan tempe, nasi, mie, apapun makanan saudara. Air teh, air aqua, kayak ini air aqua, saya minum. Aus saudara. Ketika minum, makan, segala macam, saudara mulai mengingat lagi Tuhan, darahmu, tubuhmu terpecah bagiku. Saudara lihat ini. Ketika saudara mengingat itu lagi, apa yang terjadi? Saudara bersyukur lagi. Kalihkan perhatiannya sebentar ke dunia, tapi kembali lagi mengingat. Saudara sedang terus mengarahkan hati. Dan cobain deh saudara tinggal dalam keadaan itu seterus-terusnya. Saudara akan melihat ke belakang, Tuhan engkau terlalu indah untuk tidak aku perhatikan. You are too beautiful Lord. Your grace is too beautiful. Dan aku bergantung sama kuasa Roh Kudus untuk aku nginget ini lagi. Saudara bisa lihat ini kayak satu roda. Dinamo sama aki. Aki itu memberikan listrik supaya dinamo bisa berputar. Dan ketika dinamo berputar, dia nge-charge ulang akinya. Ketika saudara mengingat dan minta bantuan Roh Kudus, dua-duanya menjadi mekanisme yang terus menghasilkan power yang luar biasa. Membuat saudara bertumbuh di dalam pengenalan Allah. Sehingga diagram yang terjadi itu ini. Ada satu waktu mungkin jalan. Dan satu titik. Saudara mengalami perubahan, conversion. Saudara mengalami titik di mana karya Kristus tuh jadi nyata banget buat saudara. Saya berdoa itu terjadi minggu lalu atau terjadi hari ini. Kalau itu belum terjadi dalam hidup saudara, sekalipun saudara mungkin adalah seorang percaya yang sudah jadi Kristen dari kecil, enggak apa-apa. Tapi saya berdoa satu titik di dalam hidup saudara, tiba-tiba karya Kristus tuh jadi jelas banget, indah banget, compelling banget. Memanggil saudara banget untuk diingat, diucapin syukur, diingat, diucapin syukur, untuk terus begitu. Di titik itu, ada yang ke atas itu, growing awareness of God's holiness itu mulai bertumbuh. Sebuah kesadaran bahwa kekudusan Allah itu indah banget, itu mulai tumbuh. Kekudusan bahwa kekudusan Allah itu sangat kudus, nggak bisa dilanggar, itu mulai tumbuh. Kesadaran seperti itu tuh mulai tumbuh. Dan akhirnya titik itu juga membawa saudara untuk makin melihat sebuah awareness yang lain. Awareness di mana kedagingan dan dosa saudara semakin terkuak, semakin tersingkapkan. Kayak saudara kita yang bagi berkat di grup itu. Dia makin sadar ini salah. Dulu enggak, mau nawar alasan aja pakai segala macam. Hajar, yang penting dapat barang yang lebih murah. Sekarang nanti dulu. Ini enggak bener nih caranya. Toto mulai nyadar. Moral excellence-nya mulai bicara. Dan itu titik awal untuk menambahkan akhirnya saudara sadar, Lord, your holiness is so great. Kekudusanmu itu luar biasa banget. Saya nggak berani deh melanggar ini. Saya makin sadar ini masalah. Duh, ini daging saya. Dan dari sini saya berikan daging saya ini sama Engkau Roh Kudus.
Terima kasih engkau singkapkan. Terima kasih engkau bukakan. Engkau baik banget bukain ini sama aku. Kalau aku gak dibukain begini, aku mungkin udah menuju neraka. Aku gak tahu bahwa ini tuh ternyata gak kudus dan engkau gak berkenan. Ampuni aku Tuhan. Aku serahkan lagi. Mari Tuhan, engkau yang ambil alih. Jadi saudara, makin gapnya makin besar. Kekudusannya Allah semakin nyata, semakin tinggi. Dosa-dosa kita juga semakin dalam, dikoreksi sama Allah. Disingkapkan sama Allah. Dan di tengah-tengah itu salib Kristus makin besar. Pengenalan kita akan Kristus semakin indah dan semakin dalam dan semakin berhasil. 2 Petrus pasal 3. Saudara nangkap ini? Amin. Kita akan semakin sadar akan kekudusan Tuhan. Dan kita makin sadar akan kedalaman hati kita. Tidak untuk jatuh pada rasa putus asa karena gak mampu hidup dalam kekudusan. Enggak. Tapi semakin melihat Kristus semakin besar. Bahwa dialah dan karya dialah yang menopang kita. Bukan kemampuan kita. Tapi dia. Nah, ini summary-nya. Mengingat terus dan bertumbuh terus dalam pengenalan akan kuasa Kristus dan penyingkapan akan ketidakmampuan kita. So, saya berdoa saudara bisa mulai mempraktekannya. Oke, ingat terus. Caranya gimana? Perjamuan kudus. Saudara tidak punya roti, tidak punya anggur, nggak apa-apa. Makan siangmu, itulah perjamuan kudusmu. Makan pagimu, itulah perjamuan kudusmu. Makan malammu, itulah perjamuan kudusmu. Ketika engkau ambil itu, ketika engkau mengucap syukur atasnya, ketika engkau memecah-mecahkan bagian makananmu, baik itu nasi yang sudah gempel, engkau sibakan gitu, engkau ingat Tuhan, engkau pecahkan tubuhmu bagiku. Dan bersyukur lagi. Sehari engkau 3 kali lagi ingat. Luar biasa ya, Tuhan tuh ajaib. Dia bikin itu supaya kita mengingatnya. Dan kedua, setelah itu tambahkan kepekaan hati kita untuk membiarkan Roh Kudus mulai menuntun. Ini tuh apalagi yang akan kau koreksi di hatiku Tuhan. Apalagi, dosa apalagi yang kau mau singkapkan. Bersyukurlah, jangan tertuduh. Bersyukurlah ketika itu disingkapkan. Makasih Roh Kudus, artinya engkau baik. Gak mau supaya aku tinggal terus di sini. Dan waktu itu disingkapkan keluar, engkau lihat, aduh ini buruk ya. Serahkan itu sama Roh Kudus. Serahkan itu sama Tuhan. Lihat karya salib yang sudah selesainya. Supaya kuasanya ngalir membebaskan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, sama-sama berdoa. Bapa di surga, berdoa supaya firman-Mu boleh kami aplikasikan. Minggu lalu engkau dengan sangat indah menceritakan bagaimana kami telah ditebus. Dan sekarang engkau ceritakan bagaimana kami bisa mempraktekkan apa yang telah kami dengar. Karena di dalam kerajaan-Mu, orang-orang yang melakukan firman-lah yang disebut orang-orang yang mengasihi Allah. Kami mau jadi pelaku firman. Kalau engkau sudah dengan nyata menjelaskannya ini pada kami, biarkan kami setiap hari, ketika kami makan, kami mengingat itu. Dan ketika kami sudah mengingat hal itu, kami bersyukur atas. Dan dari situ kami mulai membiarkan Roh Kudus menyingkapkan isi hati kami. Apalagi Roh Kudus. Dan menuntun kepada penambahan kebajikan. Dan dari situ Tuhan tambahkan lagi pengetahuan. Roh Kudus tambahkan lagi hal-hal yang harus kami mengerti. Apa yang membuat kami bisa menyenangkan hatinya Allah. Dari situ kami ditambahkan sebuah pengendalian diri. Karena kami mulai berubah jadi orang yang gak serampangan lagi. Gak lagi mencintai dunia. Kami mulai mengendalikan diri kami sedemikian rupa karena Roh Kudus. Dan menjadi tekun di dalamnya. Ketika kami tekun karena Engkau Roh Kudus mengerjakannya. Kesalehan itu timbul, tumbuh dan indah sekali. Bukan karena kami memang orang-orang yang jago mengendalikan diri dan menjaga kekudusan. Bukan, tapi karena indahnya Roh Kudus berkarya di dalam diri kami. Dan dari situ kami jadi manusia kasih. Mengasihi sesama, mengasihi Engkau, mengasihi seluruh saudara-saudara yang ada. Roh Kudus, kerjakan indahnya di dalam Engkau. Kami bersyukur
Di dalam namamu kami percayakan kuasa-Mu bekerja. Amin. Silakan saudara, boleh kumpul ke breakout room masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.